Setelah meminum ramuan dari tanaman vibranium, suku ini hanya bisa mengambil oksigen yang ada di dalam air. Untuk itu mereka memutuskan agar tinggal di dasar laut dan warna tubuh mereka kembali normal setelah mendapatkan pasokan oksigen yang mereka butuhkan. Suku tersebut menjadi masyarakat Talokanil pertama yang tinggal di dalam lautan untuk memulai hidup yang baru di sana, menjadikan mereka menjauh dari ancaman permukaan dunia, termasuk para penjajah dari Spanyol. Peribahasa mengatakan, akibat nila setitik, rusak susu sebelanga, yang berarti di mana karena suatu kesalahan kecil, maka hal itu akan berdampak besar bagi seseorang. Ungkapan ini ternyata sesuai dengan kisah dari karakter yang akan kita bahas kali ini. Karena merasa terancam oleh perbuatan penjajah di masa lalu, maka dia optimis untuk tidak membuka diri ke dunia luar dan lebih terfokus untuk melindungi rakyatnya. Itulah sedikit gambaran dari sosok bernama Namor. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video pembahasan asal-usul dan sepak terjang dari karakter Namor di semesta MCU, plus sedikit perbedaannya dengan versi komik. Silakan ditonton sampai selesai, lalu berikan tanggapan kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Syato Almehan adalah seorang mutan Talokanil yang memerintah kerajaan bawah laut bernama Talokan. Seiring bertambahnya usia, sosok ini perlahan menjelma menjadi pemimpin setelah mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Sebagian bahkan memujanya dan menyebutnya sebagai Kukulkan alias Raja Ular Bersayap. Setelah kematian ibunya, dia mengunjungi dunia permukaan dan menyaksikan kekejaman yang diperbuat oleh penjajah Spanyol. Hal itu mendorongnya untuk bertindak dengan cara kekerasan, memberinya julukan sebagai Namor dari salah satu musuhnya. Waktu terus berjalan hingga Namor berusaha melindungi rakyatnya dari dunia permukaan. Namor merasa terancam ketika Amerika Serikat hampir menemukan negaranya saat mereka mengeksploitasi vibranium. Untuk itu, Namor menghubungi Wakanda dan mengusulkan aliansi militer, namun suku emas menolak untuk berperang melawan dunia. Mulailah dari sini, konflik Wakanda dan Talokan terbangun, mengisahkan pertarungan antara dua negara terisolasi dengan pasukan kuat dari setiap kubu guna mempertahankan ideologi masing-masing. Penasaran dengan kisahnya? Berikut adalah asal-usul dan sepak terjang Namor the Submariner di semesta MCU. Syato Almehan lahir pada tahun 1571 sebagai putra dari wanita bernama Fen dan pria mata-mata tentara bayaran dari suku Aztec yang mendiami wilayah Yucatan alias sebuah negara bagian yang ada di Meksiko. Suku Aztec sendiri merupakan kelompok suku yang mengembangkan peradaban di Meksiko Tengah sejak abad ke-13. Suku ini menyebut diri mereka sebagai Meksika, yang konon menjadi asal-muasal dari penamaan Meksiko. Sebelum kelahirannya, Fen yang sedang mengandung dikisahkan terkena penyakit cacar yang dibawa oleh para penjajah Spanyol. Dia tidak sendiri karena banyak dari anggota suku ini yang juga tertular penyakit tersebut. Sebagai upaya penyembuhan, suku tersebut mengkonsumsi tanaman biru yang ditemukan di bawah air untuk meringankan penyakit mereka. Namun tanaman itu tumbuh dengan menyerap kandungan dari logam vibranium, di mana sebagai efeknya, tentu tanaman tersebut akan mengubah anatomi dan biologi dari siapapun yang mengkonsumsinya. Mereka tidak lagi bisa menghirup oksigen secara langsung di daratan, sehingga membuat tubuhnya pucat dan berwarna biru. Setelah meminum ramuan dari tanaman vibranium, suku ini hanya bisa mengambil oksigen yang ada di dalam air. Untuk itu mereka memutuskan agar tinggal di dasar laut dan warna tubuh mereka kembali normal setelah mendapatkan pasokan oksigen yang mereka butuhkan. Suku tersebut menjadi masyarakat Talokanil pertama yang tinggal di dalam lautan untuk memulai hidup yang baru di sana, menjadikan mereka menjauh dari ancaman permukaan dunia, termasuk para penjajah dari Spanyol. Tidak lama kemudian, Almehan kecil lahir ke dunia. Dengan efek tanaman yang dikonsumsi oleh Fen selama mengandung, menyebabkan anaknya mengalami mutasi abnormal seperti dengan kaki yang bersayap, telinga yang lancip, dan warna kulit yang mirip dengan manusia, serta menyedihkannya sejak lahir anak ini tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Karena keunikannya itu, Almehan diakui sebagai putra sulung dari masyarakat Talokan. Dia seorang mutan, dan dia bahkan dipuja sebagai dewa ular berbulu atau dewa ular bersayap yang dikenal sebagai Kukulkan.
Saat Almehan beranjak dewasa, ibunya menceritakan tentang suatu tempat yang memiliki udara bersih dan air yang sangat jernih. Tempat tersebut sangat terlindungi sehingga orang akan merasa nyaman ketika tinggal di sana, dan mereka tidak ingin pergi. Dia juga menceritakan kisah-kisah dari suku Aztec yang sebelumnya pernah diceritakan oleh ayahnya, termasuk tentang adanya kepercayaan mengenai keberadaan surga di bawah tanah yang disebut sebagai Talocan. Inilah yang menjadi asal-usul nama Talocan, sebuah tempat yang berlokasikan di dasar air yang menjadi surga untuk ditinggali masyarakatnya. Sementara itu dalam versi komik, Namor memiliki banyak perbedaan dengan versi filmnya. Bisa dikatakan, dia adalah karakter Marvel paling tua yang pernah ada, karena sudah muncul dalam komik pertama Marvel yang terbit pada tahun 1939 lalu, bahkan saat negara kita belum merdeka. Semula, Namor dikisahkan sebagai supervillain bagi karakter bernama Human Torch, yang pada kala itu tidak ada hubungannya dengan Human Torch versi Fantastic Four. Seiring berjalannya waktu, Namor kemudian berganti peran dari penjahat menjadi pahlawan, tapi dia lebih sering diceritakan sebagai anti-hero. Namor dikisahkan terlahir sebagai hibrida dari pasangan ayah manusia yang merupakan kapten kapal laut, sementara ibunya adalah wanita dari suku Atlantis yang merupakan seorang tuan putri. Campuran dua spesies berbeda ini melahirkan Namor yang dianugerahi dengan banyak kekuatan, seperti bisa terbang, hidup di dua alam, dan kekuatan super lainnya. Suku Namor dalam komik bisa disebut sebagai Atlantean, alias Homo mermanus. Perwujudannya mirip dengan manusia ikan, seperti memiliki dua insang di daerah leher, serta kulit berpigmen hijau atau biru yang sama seperti dengan pigmen ikan-ikan besar di dalam lautan. Suku Atlantis juga dipilih karena memang pada saat itu kota Atlantis adalah kota yang sedang ramai diperbincangkan dan mengangkat isu kontroversi mengenai keberadaan kota tersebut. Suku Atlantis memilih menempati kota bawah air itu setelah peristiwa keruntuhan besar dan menjadikannya sebagai pemukiman mereka. Penting untuk kalian ketahui bahwa para Celestial lah yang bertanggung jawab dalam menenggelamkan Atlantis guna memberantas bangsa Deviants yang menginvasi kota tersebut pada kala itu. Kembali ke Namor versi MCU. Singkat cerita, Van dikisahkan meninggal. Sesuai dengan keinginan ibunya, Almehan diminta untuk pergi ke permukaan guna menguburkan jasadnya. Setelah sampai, mereka malah melihat banyak orang dari suku Maya yang dianiaya dan dipaksa menjadi budak untuk mengurus perkebunan. Guna melihat situasi, Almehan kecil terbang begitu saja dan ini dianggap hal yang menakutkan bagi orang-orang yang ada di sana. Dia ditembaki, namun dia tidak peduli dan memerintahkan pasukannya untuk membakar desa tersebut sebagai balasan dari serangan itu. Anak kecil itu menyaksikan banyak penduduk yang tewas dengan tatapan yang dingin. Dia kemudian melaksanakan pesan terakhir ibunya untuk menguburkan jasadnya di dalam tanah. Lalu muncullah seorang pendeta yang sekarat dan menyebutnya sebagai El Niño Sin Amor, yang berarti anak tanpa rasa cinta. He called me Un Niño Sin Amor. El Niño Sin Amor. Syahto Almehan kemudian menjadikan sebutan itu sebagai namanya, dan Namor adalah sebuah peringatan bagi musuh-musuhnya. Kunjungannya ke dunia permukaan ini terus membekas di hati Namor kecil dan menunjukkan betapa buruknya dunia luar sehingga mendorongnya untuk melindungi masyarakatnya dari berhubungan dengan dunia luar. Hampir setengah milenium kemudian, Namor menemukan detektor vibranium di bawah laut yang sengaja ditempatkan oleh pihak Amerika Serikat. Hal ini membuatnya marah karena ada manusia yang sudah berani mengusik wilayahnya. Untuk itu dia mengirim sejumlah pasukan guna menghentikan orang-orang tersebut. Insiden ini menewaskan dua penyelam yang ditugaskan untuk mengeksplorasi pencarian vibranium, masing-masing bernama Rita Salazar dan Jackson. Namor kemudian membiarkan Atuma dan Nemora, dua orang kepercayaannya, ketika mereka menyerang kapal sementara dia mengawasi dari kejauhan. Ketika Dr. Graham, ilmuwan kiriman CIA yang memimpin pencarian vibranium itu, hendak melarikan diri bersama dengan seorang pilot, pada saat itulah Namor terbang dan mengejarnya. Dengan kekuatannya, dia meraih ekor helikopter dan langsung melemparkannya, membuat kedua orang itu tewas sebagai dampak sudah berani mengusik wilayah Talocan. Peristiwa itu menyebabkan Namor marah kepada Wakanda. Alasannya karena selain Talocan, Wakanda adalah negara yang sudah sedari lama memanfaatkan sumber daya vibranium untuk mendukung kehidupan setiap warga negaranya. Sayangnya, Wakanda tidak cukup pandai dalam menjaga logam tersebut, membuatnya seringkali dijual secara ilegal dan perlahan dunia mengetahui seberapa berharganya logam tersebut.
Ini semakin diperparah dengan keputusan T'Challa yang secara terang-terangan akan membantu dan terlibat langsung dengan upaya perdamaian dunia. Berbeda dengan ayahnya King T'Chaka yang memilih tertutup, T'Challa memilih terbuka dengan dunia luar, dan dari keputusannya itu, tentu dunia semakin mengetahui bahwa ada negara maju bernama Wakanda dengan logam vibranium sebagai dasar kekuatannya. Pada akhirnya Namor menyelinap secara diam-diam melalui perairan Wakanda dan bertemu dengan Ratu Ramonda bersama dengan Shuri. Awalnya, Namor terlihat memuji negara tersebut karena udaranya yang sangat murni dan perairannya juga jernih. Ramonda kemudian menanyakan siapa pria yang berani menyusup ke dalam wilayahnya, dan mutan itu memperkenalkan diri sebagai Kukulkan. My people call me Kukulkan. Tapi musuh-musuhnya memanggilnya sebagai Namor. But my enemies call me Namor. Di sini, Namor langsung to the point, di mana keputusan T'Challa untuk mengungkapkan vibranium kepada dunia luar, ternyata hal ini membahayakan bangsanya. Hal itu dibuktikan dengan pencarian vibranium beberapa waktu lalu. Untuk itu, Namor ingin agar Wakanda bertanggung jawab dengan menangkap ilmuwan yang menciptakan detektor vibranium, sehingga dia bisa membunuhnya. Sebelum pergi, Namor sempat memberikan cangkang kerang, di mana ketika Wakanda berhasil mendapatkan ilmuwan yang dimaksud, maka kerang itu bisa ditiup dan dimasukkan ke dalam air laut. Dengan cara ini, Namor akan terpanggil dan langsung mengambil buruannya. Namor juga memperingatkan Shuri dan Ramonda agar mereka merahasiakan apapun yang berhubungan dengan keberadaannya, agar orang di luar Wakanda tidak pernah mengetahui bahwa Namor dan bangsa Talokan itu ada, membuat kerahasiaan mereka tetap terjaga. Singkat cerita, Attuma dan Namora berhasil menangkap Shuri dan Riri Williams setelah terjadi pertarungan di daerah Cambridge. Riri Williams adalah remaja jenius yang menjadi sosok di balik terciptanya detektor vibranium yang dimanfaatkan oleh CIA Amerika untuk mengeksplorasi wilayah Talokan. Mereka kemudian diamankan di dalam sebuah gua. Saat Namor melukis, Shuri terlihat mendekatinya. Pemimpin Talokan itu kemudian mulai bercerita, mengisahkan masa lalunya, termasuk bagaimana dia mendapatkan kekuatan, mengakui dirinya sebagai mutan, dan juga masa lalu yang membuatnya sangat membenci dunia permukaan. Sebagai seorang raja, Namor mengajak Shuri untuk mengelilingi wilayahnya, tapi sebelumnya dia diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang tahan dengan tekanan bawah laut dan meluncur mengikuti arus yang mengarah pada kota rahasia yang selama ini tidak pernah diketahui manusia. Shuri terlihat kagum dengan teknologi dan keindahan negara tersebut. Sama seperti dengan Wakanda, masyarakat di sini memanfaatkan kekuatan vibranium, bahkan mereka bisa menciptakan matahari buatan guna menerangi gelapnya dasar lautan. Setelah berkeliling, keduanya kemudian kembali ke gua. Namor memberikan gelang peninggalan ibunya kepada Shuri sebagai hadiah untuk pengunjung asing yang pertama kali berkesempatan untuk menjelajahi Talokan. Shuri menerima pemberian itu, namun dia terkejut setelah Namor menceritakan tentang keinginannya untuk menghancurkan seluruh dunia permukaan. Shuri tentu menolak gagasan itu, tapi Namor mengingatkannya bahwa dia sempat mendengar perkataan semacam itu ketika Shuri marah atas kematian T'Challa. Tidak berselang lama, Namor dihubungi oleh Ratu Ramonda dan keduanya langsung bertemu di tepi pantai. Ramonda ingin agar Shuri dikembalikan, tapi Namor mengaku Shuri sendiri yang ingin datang ke Talokan. Di sini Ramonda ingin bernegosiasi dan menukarkan Shuri dengan apa yang Namor inginkan. Tetapi pria itu tetap menolak untuk melepaskannya. Merasa marah, Ramonda kemudian mengancam akan membocorkan keberadaan Namor kepada seluruh dunia, lengkap bersama dengan Talokan sebagai wilayahnya. Siapa sangka, hal ini membuat Namor menjadi marah, dia mendekatkan wajahnya dan mengancam balik, dia akan membunuh Shuri jika sampai Ramonda berani membocorkan keberadaannya. Siapa sangka, momen pertemuannya dengan Ramonda dimanfaatkan sebagai pengalihan semata. Ketika dia kembali, Shuri dan Riri sudah melarikan diri, dan ada warga Talokan yang terbaring sekarat di atas tanah. Ini semua adalah ulah dari Nakia, dia menembak rakyatnya ketika melakukan penyelamatan guna membawa pulang Shuri dan Riri. Sontak kejadian ini membuatnya marah dan merasa sudah ditipu, juga terhina. Selama ini tidak ada yang berani meremehkannya, hingga sekarang harga dirinya seakan diinjak-injak oleh Wakanda.
Dengan cepat, Namor mengadakan pertemuan, dia berpidato di atas singgasananya. Pria itu mengakui kesalahannya dengan bersikap ramah kepada warga Wakanda. Dia mengharapkan terbentuknya aliansi, namun keputusannya justru membahayakan bagi rakyatnya sendiri. Namor kemudian berjanji dan memperbaiki keputusannya yang salah, dan cara yang ditempuh adalah dengan mendeklarasikan perang melawan Wakanda. Tidak berselang lama, Namor memimpin pasukannya menuju ke Wakanda. Mereka membanjiri Golden City untuk menandai penyerbuan. Namor terlihat keluar dari air dan menyaksikan kehancuran. Namora kemudian berlutut dan mengabarkan bahwa pertahanan sudah dilumpuhkan, jadi inilah saat yang tepat bagi mereka untuk menyerang Wakanda. Tiba-tiba, sosok Mbaku melompat untuk memberikan serangan kejutan. Namun serangan ini bukan menjadi ancaman bagi Namor, dan dia bisa melawan balik dengan serangan yang cukup kuat. Namor kemudian mengangkat tombaknya, menyerukan agar pasukannya mengejar warga sipil. Dia kemudian terbang dan menyerang pesawat yang berterbangan. Menggunakan kecepatannya untuk bermanuver di udara, dia menghancurkan banyak kendaraan tempur yang berniat untuk melumpuhkannya. Dia juga menjatuhkan Sunbird milik Aneka sampai tenggelam di dalam air. Namor kemudian mendekati Ramonda yang ada di dalam istananya. Keduanya bersitegang sampai dia mengambil Hydro Bombs, meledakannya ke arah jendela dan menyebabkan Ramonda juga Riri tenggelam saat itu juga. Ratu Wakanda itu kemudian meregang nyawa setelah kehabisan nafas dan kelelahan akibat menyelamatkan Riri Williams. Ketika semua berkumpul, Namor menyatakan bahwa Ramonda adalah penyebab utama dari kekacauan antara Wakanda dan Talokan. Dia memberikan pilihan di mana dalam kurun waktu 1 minggu, dia akan datang kembali membawa pasukan yang lebih banyak dengan tujuan untuk memaksa Wakanda agar mau bergabung dan menjadi aliansi untuk melawan dunia luar. Jika pihak Wakanda tidak mau, maka negara itu akan dibumi hanguskan. Dengan ekspresi yang dingin, Namor menunjuk kepada Shuri, menyuruhnya untuk menguburkan orang yang sudah mati, lalu dia pergi melarikan diri. Satu minggu kemudian, Namor yang sedang duduk di atas singgasananya diberitahu oleh Atuma dan Namora bahwa mereka menemukan detektor vibranium yang baru saja dikirim ke dalam laut. Namor memimpin pasukannya untuk menuju ke lokasi, tapi alat itu malah memancarkan gelombang yang cukup keras. Hal ini memaksa para Talokan untuk muncul ke permukaan. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa ini semua adalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Shuri dan warga Wakanda. Perang akhirnya berkecamuk, Namor menghancurkan pesawat milik Wakanda dan disibukkan dengan serangan Riri Williams dengan kostum Ironheart-nya. Sampai ketika Namor masuk ke dalam salah satu pesawat, di dalamnya sudah ada Shuri yang menunggunya. Di dalam pesawat itu, Shuri sudah menambahkan gelombang panas dan udara yang kering, salah satu hal yang terbukti efektif untuk melemahkan Namor. Shuri yang sudah menjelma menjadi Black Panther kemudian mengatakan bahwa dia sudah siap untuk membalas dendam. Sampai ketika Namor menyerang dengan tombaknya, hal ini bisa membebaskannya dan keduanya bertarung saling serang membuktikan siapa yang paling kuat di antara keduanya. Pertarungan ini kemudian sempat terhenti setelah pesawat yang mereka naiki jatuh dan mendarat di atas gurun di tepi pantai. Di sana, keduanya kembali bertengkar. Namor melesat dan menyerang Shuri berkali-kali tanpa bisa dilawannya. Dia bahkan menerbangkan Black Panther itu ke udara, lalu menjatuhkannya ke tanah. Shuri membalas dengan menendang dan merobek sayap dari kakinya, membuat Raja Talokan itu menjadi kesakitan. Sekarang, giliran Shuri yang memberikan serangan balasan. Dia menyerangnya, namun ketika Shuri lengah, Namor berhasil menancapkan tombaknya sampai menembus bagian belakang tubuhnya. Di sela-sela pertarungan tersebut, Namor kembali mengingatkan bahwa Talokan dan Wakanda sebenarnya tidak harus bertempur jika Shuri mau mengikuti kemauannya. Namor yang lemah membutuhkan air untuk mengembalikan kondisi tubuhnya. Namun Shuri meledakkan mesin pesawat yang ada di sana, dan Namor terbakar sampai jatuh lemas karena terkena kobaran api.
Sebenarnya, di sini Shuri memiliki kesempatan untuk membunuh Namor. Namun setelah mendapatkan penglihatan dari mendiang ibunya, dia membatalkan niatnya dan memberikan Namor kesempatan kedua agar dia bisa berubah dan membatalkan niat buruknya. Sebagai ancaman, Shuri berniat akan menghancurkan seluruh Talokan jika Namor tidak mengikuti ucapannya. Perseteruan antara Talokan dan Wakanda akhirnya selesai setelah Namor menyerah begitu Shuri berhasil membuka hati dan pikirannya. Keduanya sekarang menjadi sekutu dan mereka kembali untuk menghentikan peperangan antar dua suku masing-masing. Setelah perang berakhir, Namor kembali ke negaranya bersama dengan prajurit Talokan yang tersisa. Sebagai bukti untuk menggambarkan sejarah, Namor melukis konflik peperangan melawan Wakanda pada dinding ruangannya. Namor kemudian masuk dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil akhir dari perang melawan Wakanda dan keputusan rajanya yang membentuk perjanjian damai dengan negara lain. Di sini Namor kemudian menjawab bahwa sebenarnya Black Panther memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya. Ini semua tentu dikarenakan perbuatan Namor sendiri terhadap rakyat dan keluarganya, tapi satu hal yang perlu diketahui. Dalam pertarungan terakhir, Namor menyadari bahwa Black Panther adalah individu yang kuat dari negara yang paling kuat secara teknologi yang eksis di bumi ini. Raja Talokan itu kemudian meyakinkan kepada orang kepercayaannya bahwa mereka harus belajar lebih dengan negara sekelas Wakanda. Dan jika suatu saat ada ancaman yang mengusik negara tersebut, maka di saat itulah Talokan akan beraksi. Mereka akan melawan serangan dari dunia luar dengan membantu Wakanda sebagai alasannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Namor sepertinya bisa menerima, dan adegan ini sekaligus menjadi sebuah tanda bahwa peran Namor di MCU masih akan berlanjut dan tidak selesai di film Black Panther Wakanda Forever saja. Dan itulah asal-usul juga sepak terjang dari karakter Namor, sang penguasa Talokan. Kami juga sudah menambahkan sedikit informasi dari komik sehingga kalian bisa mengetahui perbedaannya. Menurut kalian, jika kedepannya Namor masih muncul, kira-kira film apa yang cocok untuk kemunculannya? Silahkan beri tanggapan kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan yang terpenting, silahkan tulis min aku nonton sampai selesai, khusus buat kalian yang memang menyaksikan video ini sampai detik akhir. Kami akhir video ini, Marvel Indo out dan sampai jumpa di lain kesempatan.